kasus kekerasan seksual di kampus. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Bima Wahyu Permana dengan NIM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Olivia Lorenza Putri dari kelas PFB dengan NIM 027. Perkenalkan, saya Rara Septia dari kelas PFB dengan NIM akhir 028. Perkenalkan, saya Siti Zainab Febriana Khairunisa dari PFB dengan NIM akhir 029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Kurniawan dari kelas PFA dengan NIM akhir 072. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai isu yang sedang marak dibincangkan atau menjadi trending topik di kalangan masyarakat, dan hal tersebut berasal dari kota Surabaya. Kami telah membaca dan memahami. Selanjutnya akan kita bahas pada topik kali ini, yakni mengenai living together tanpa ikatan pernikahan, yang dimana berakhir dengan kematian yang disebabkan oleh pembunuhan. Pada masalah kali ini bisa kita cermati bahwasannya ada tindakan kriminal yang dilakukan disertai dengan pelanggaran norma, yang dimana dua sejoli ini tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, yang kemudian memicu emosi lalu berakhir tragis dengan kematian sang wanita dengan mutilasi sebanyak 554 bagian tubuh. Kami akan membahas lengkap mengenai apa saja pelanggaran dalam nilai-nilai Pancasila, lalu pelanggaran norma yang berlaku, disertai dengan dampak yang diakibatkan oleh peristiwa living together tanpa ikatan pernikahan. Alasan kenapa kejadian ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku membunuh itu merupakan hal yang tentunya dilarang dan tidak diajarkan dalam agama manapun. Pada nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini sang pelaku melanggar harkat dan martabat seorang manusia. Yang kedua, dia tidak menghormati hak hidup orang lain, dan yang ketiga, dia melanggar hak asasi manusia. Di sini pelaku juga melanggar nilai sila kelima, di mana dia tidak mencerminkan keadilan sosial. Setelah teman saya menjelaskan bahwa fenomena ini adalah suatu pelanggaran Pancasila, saya akan menjelaskan bahwa fenomena living together atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan menunjukkan suatu pelanggaran dan adanya perubahan perilaku yang mengabaikan norma sosial, norma agama, dan norma moral. Relationship that should be based on responsibility and respect, if other than without commitment or proper value, yang akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah seperti pertengkaran, kekerasan, bahkan kasus pembunuhan yang sangat tragis. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini yang akan menunjukkan bahwa ketika manusia mengabaikan moral dan norma, they can easily lose control of their emotion and forget what is right and wrong. And in reality, norms as moral code that help people live in harmony. They expect other and protect human value. Norms are not made it to limit freedom, but to keep order and respect in society. Mematuhi norma sendiri dan norma-norma sosial, agama, bahkan moral merupakan cara untuk melindungi kita, melindungi martabat manusia, serta mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi. Oleh karena itu, menaati norma bukan sekedar kewajiban kita, tetapi bagian penting dari kehidupan yang aman, bermoral, dan saling menghargai. Pasangan ini telah melanggar berbagai macam norma, seperti norma agama, di mana mereka melakukan tindakan tinggal bersama meski mereka belum memiliki ikatan pernikahan atau disebut living together. Hal ini sangat salah dalam agama yang dianut oleh mereka. Terus laki-laki juga melakukan tindakan pembunuhan yang keji, yang mana hal ini juga salah dalam agama yang mereka anut. Yang kedua adalah melanggar norma sosial. Jikalau orang-orang di sekitar tahu bahwa mereka
tinggal bersama sebelum adanya ikatan pernikahan atau living together, pastinya mereka akan dikucilkan. Dan juga laki-laki sekarang mendapatkan sanksi sosial di mana dia jadi dihujat di mana-mana dan dibenci oleh masyarakat karena telah melakukan pembunuhan yang keji. Norma yang dilanggar yang ketiga adalah norma hukum. Meski living together tidak melanggar hukum, namun akibat adanya hal ini, Satpol PP Pemkot Surabaya melakukan razia di berbagai tempat kos untuk mencari orang yang living together. Serta laki-laki juga melanggar hukum dikarenakan melakukan tindakan pembunuhan yang keji, yang mana hal ini sangat salah dalam hukum Indonesia. Terima kasih. Selain dari kejadian yang udah dijelaskan di awal tadi, living together sebelum menikah juga memberikan dampak-dampak negatif, yaitu adalah yang pertama, resiko kehamilan tidak diinginkan yang dapat menimbulkan tekanan psikologis baik dari pasangan ataupun dari keluarga. Yang kedua adalah tekanan sosial dan stigma dari lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan stres atau rasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah potensi konflik karena perbedaan ekspektasi atau kurangnya komitmen resmi dalam sebuah hubungan.